Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, menuju salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan ini pertemuan yang berbarokah, pertemuan yang diturunkan padanya rahmat dan sakinah, yang dikelilingi oleh para malaikat-malaikatnya dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana rute yang mengantarkan kita ke surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah dan mana bid'ah, mana maksiat dan mana taat. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya mencurahkan segenap tenaga kita, waktu kita, harta kita untuk menimba ilmu agama, karena ilmu agama adalah sumber semua kebaikan dan semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka tatkala kita dimudahkan untuk ngaji ilmu agama, ini adalah pertanda bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan untuk kita semuanya. Mari kita pertahankan, mari kita jaga, mari kita rawat nikmat yang agung dan mulia ini. Jangan sampai kemudian hilang dari kita, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita karena sebab dosa-dosa dan kelalaian kita. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Kata seorang penyair, jika kamu meraih nikmat, jagalah nikmat tersebut, rawatlah nikmat tersebut, ya, dan janganlah menghilangkannya dengan dosa. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya, memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yang tidak bengkok ke kanan dan ke kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman
fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu, jangan mengikuti jalan-jalan yang bengkok, jalan-jalan yang menyimpang di kanan dan di kirinya. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah SWT. Jalan yang lurus adalah jalan yang selalu kita minta dalam sholat-sholat kita. Bukankah dalam setiap sholat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, berikan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka, dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, syuhada, dan salihin. Itulah yang selalu kita minta dalam sholat-sholat kita. Oleh karenanya, sudah sewajibnya bagi kita semuanya untuk mengetahui jalan yang lurus tersebut, yaitu jalan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang mengikuti, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, serta mereka bersatu di atas kebenaran. Itulah pengertian ahlus sunnah wal jamaah, golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dan jalannya para sahabat, serta ya bersatu di atas kebenaran. Jadi lafaz ahlus sunnah wal jamaah itu diambil dari dua kata, sunnah dan jamaah. Sunnah itu artinya jalan secara bahasa, thariqah, yaitu jalan yang dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, baik dalam ilmu, baik dalam amal, baik dalam i'tiqad, akidah, keyakinan, ya. Dan al-jamaah maksudnya adalah persatuan. Jadi mereka bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, man qala bil kitabi was sunnati fahuwa ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang berakidah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah, walaupun dia sendirian, nggak banyak, ya, walaupun dia terasing, tapi kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, maka dia disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Jamaah adalah, ya, siapa yang mengikuti kebenaran walaupun dia sendirian. Jadi walaupun sendirian, kalau dia mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena kebenaran barometernya, timbangannya bukanlah apa kata banyak orang, ya, bukan mengikuti tradisi, ya, bukan mengikuti apa namanya, ya, hawa nafsu, ya, tetapi kebenaran itu timbangannya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i, laqad ja'ala Allahu al-haqqa fi kitabih summa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam.
Allah menjadikan kebenaran itu ada di dalam Quran dan ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Itulah kebenaran. Ya, selain daripada itu, maka itu bukanlah kebenaran. Termasuk apa kata banyak orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti apa kata banyak orang, maka ya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-An'am ayat 116. Jadi kebenaran tidak diukur dengan kata banyak orang, seperti hukum demokrasi, ya, yang menang, yang banyak yang menang. Ya, kalau yang banyak adalah orang kafir, yang menang adalah orang kafir. Kalau yang banyak adalah orang yang sesat, yang menang adalah orang sesat. Kalau yang banyak adalah orang gila, maka yang menang adalah orang gila. Ya, nah, jadi kebenaran tidak diukur dengan mayoritas atau minoritas. Kebenaran diukur dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu Sunnah wal Jamaah memiliki beberapa ciri yang paling utama. Di antara ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah yang paling utama, pertama, mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mereka berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, mereka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim, ya, sebagai pemutus segala perselisihan dan perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, maka kembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, yakni ya kepada hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak memerintahkan kembalikan kepada tradisi, kembalikan kepada apa kata banyak orang, kembalikan kepada hawa nafsu, ya, kembalikan kepada guru kalian, syekh, kiai kalian. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita mengembalikan segala perselisihan dan perbedaan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena inilah yang akan menjadikan kita bersatu. Ya, adapun apabila kita mengembalikan kepada hawa nafsu, mengembalikan kepada akal, ya, yang terjadi adalah perselisihan dan perpecahan. Yang kedua, di antara ciri khas Ahlu Sunnah wal Jamaah dan tanda-tanda mereka adalah orang-orang, ya, yang mencintai persatuan, ya, tidak mencintai perpecahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, bersatulah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Sunnah, dan jangan berpecah belah. Ini prinsip di antara prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sangat penting, yaitu mereka mencintai persatuan. Mereka berusaha mewujudkan persatuan di atas Al-Quran dan di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka menjauhi, menghindari, mewaspadai perpecahan, permusuhan, pertikaian, dan segala sarana-sarana yang dapat, ya, menjerumuskan kepada perpecahan. Mereka nggak mencintai perpecahan, mereka nggak mencintai pertikaian, karena perpecahan dan pertikaian itu hanyalah akan melemahkan kita. Oleh karenanya, ya, proyek inti setan adalah ingin menjadikan kita saling berpecah belah, ya, diadu domba, diprovokasi agar kita bermusuhan di antara kita. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu menginginkan, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian, ya, saling membenci dan saling bermusuhan.
Lihat hari-hari ini bagaimana umat Islam diadu domba, provokasi ya antara satu dengan yang lain, sehingga fanatik ya kepada manusia tertentu. Hendaknya bagi kita semuanya ya, terutama bagi para penuntut ilmu, bagi para ikhwan dan akhwat yang udah ngaji ya, jangan terjerumus di dalam perpecahan, terjerumus dalam pertikaian. Mari kita berusaha untuk dewasa, mari kita berusaha untuk naik kelas ya, mari kita memperbaiki kualitas, yaitu dengan menjaga persatuan, menjaga ya persaudaraan dan persahabatan di antara kita, tidak terjebak di dalam pertikaian ya dan perpecahan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan kalian berpecah belah, karena itu hanya akan melemahkan kekuatan kalian. Yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam adalah agar kita bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka bersikap tengah-tengah. Ya, dalam berbagai permasalahan mereka tengah-tengah antara berlebihan dan meremehkan. Mereka tidak berlebih-lebihan, tapi mereka juga tidak meremehkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah, ai bainal ifrati wat tafrid. Kata para ulama, yakni tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan meremehkan, merendahkan. Ya, dalam sikap misalkan kepada pemerintah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan kepada pemerintah sehingga mengkultuskan mereka, tapi juga tidak merendahkan pemerintah, ya, menghina mereka, mencela mereka, ya, mengkudeta mereka. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lainnya, dan sebagaimana nanti akan kita bahas. Ya, ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, di antara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tegar, sabar, konsisten di atas kebenaran. Ya, kuat walaupun diguncang dengan berbagai fitnah, ya, ujian, cobaan yang menerpa mereka, tetapi mereka kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mutamassiku bisunnati yawma idzin qal qabidhi alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman bagaikan, ya, orang yang memegang bara api. Ya, memegang bara api, yakni ada tantangannya tapi dia tetap kuat. Ya, mereka asing di tengah kaumnya, mereka asing, ya, di masyarakatnya, mereka asing di tempat kerjanya, ya, mereka asing bahkan di tengah-tengah keluarganya, tetapi mereka tegar. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amruh. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tegar di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka, mencemooh mereka, ya, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah, ya, orang-orang yang mendahulukan nas, yang mendahulukan dalil, ya, yang mendahulukan dalil di atas segalanya. Mereka tunduk kepada dalil dan mendahulukan dalil di atas segalanya. Ya, di atas hawa nafsu, di atas akal, ya, di atas apa kata banyak orang.
mereka lebih mendahulukan dalil. Oleh karenanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah adalah ahlus sunnah wal jamaah mengikuti dalil walaupun dengan meninggalkan manusia. Tapi ahlul bid'ah mengikuti manusia dengan meninggalkan dalil. Mereka lebih mencintai manusia daripada dalil. Tapi ahlus sunnah wal jamaah tidak. Mereka lebih mendahulukan dalil walaupun harus bertentangan dengan manusia. Karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan mempelajari salah satu risalah penting dalam masalah akidah, yaitu min usuli ahli sunnah wal jamaah. Kalau sibuk di sini. Insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah mulai halaman 22 dari muqarrar yang sudah ada, dari kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ini salah satu ulama besar yang hidup pada zaman kita sekarang ini, ya, murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempelajari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini sangat penting sekali agar kita tegar di atas akidah yang sahih. Kenapa ikhwan? Karena orang yang tidak memiliki akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka dia akan gampang goncang. Seperti bangunan yang tidak dibangun di atas landasan yang kuat, di atas landasan yang kokoh. Ya, idza mal aslu ghairu zakin fama tazku madad dahri al furu'. Apabila sebuah bangunan tidak dibangun di atas Taib. Bentar, suruh merapat karena banyak yang baru datang. Tafassah. Kita ulang, mempelajari masalah akidah, prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, atau ini adalah sesuatu yang sangat penting karena ini adalah ibaratkan apa? Pondasi, pondasi dari sebuah bangunan. Jika pondasi atau landasan suatu bangunan itu kuat, maka bangunan di atasnya pun akan kuat. Tapi kalau bangunan landasannya saja keropos, rapuh, maka bangunan di atasnya pun akan keropos, akan hancur. Oleh karenanya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sangat penting bagi kita semuanya untuk mempelajari akidah. Orang kalau akidahnya tidak kuat, maka akan rusak dan terombang-ambing dalam
syubhat, dalam syahwat. Banyak orang dalam kehidupan ini terkadang dia bunuh diri hanya karena masalah-masalah yang sepele. Ada yang bunuh diri hanya gara-gara ya diputusin sama pacarnya. Ada yang bunuh diri hanya gara-gara ya hilang HP-nya. Ada yang bunuh diri gara-gara kalah dalam pemilihan. Ya. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Pertanyaannya, karena imannya, akidahnya rapuh. Ya, manakala seorang akidahnya rapuh, manakala seseorang tauhidnya lemah, maka yang terjadi adalah ya dia terombang-ambing di dalam ya kehidupannya, tidak memiliki kemantapan, ketegaran dan kekuatan di dalam hidup ini. Ya, oleh karenanya sangat penting bagi kita semuanya mempelajari akidah yang sahih yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Islam sangat mementingkan masalah akidah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah beliau 13 tahun di Mekah masalah tauhid, masalah akidah. Bahkan ketika beliau ya berdakwah di Madinah, beliau selalu menekankan tentang masalah tauhid, masalah akidah. Ya, hingga detik-detik sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, ya, yang beliau tekankan adalah masalah akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya. Karena akidah yang baik, akidah yang benar akan membuahkan buah-buah yang baik. Ya, ibadah dia benar, akhlak dia benar. Itu kalau akidahnya udah baik. Tapi kalau orang imannya, akidahnya rusak, maka ibadahnya pun akan rusak, akhlaknya pun akan rusak. Karena ini saling berkaitan. Ini saling berkaitan. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dimulai dari apa? Iman, akidah terlebih dahulu, baru memunculkan akhlak yang baik. Demikian juga kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya falyukrim jara falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dimulai dari iman, akidah, tauhid terlebih dahulu, baru kemudian akhlak yang baik kepada orang lain. Ya. Nah, jadi dari akidah yang benar akan memunculkan dan membuahkan apa? Ibadah, memunculkan akhlak yang mulia yang akan membuahkan puncak kenikmatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman. Dia beriman. Jadi kuncinya adalah iman, tauhid, akidah. Maka kami akan memberikan kepadanya, kata Allah, hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, kuncinya dengan iman dan dengan amal saleh. Nah, jadi yang menginginkan kebahagiaan, yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memperbaiki akidahnya, memperbaiki landasan agamanya. Taib. Beliau di sini menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berjalan di atas prinsip-prinsip yang jelas dan kokoh, baik dalam masalah i'tiqad, amal maupun akhlak, perilaku.
seluruh prinsip-prinsipnya bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dipegang teguh oleh para pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in dan pengikut mereka yang setia. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka senantiasa berputar bersama dalil, bersama Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak. Al-Imam Al-Auza'i pernah mengatakan, naduru ma sunnati haitsu darat. Kita berputar bersama dalil, bersama sunnah kemanapun dia berputar. Kemudian beliau menjelaskan prinsip-prinsip tersebut teringkas dalam butir-butir berikut. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini yang dikenal dengan rukun iman. Yang dikenal dengan rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur, ketika Jibril datang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat, salah satu pertanyaannya adalah tentang iman. Maka Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Dan ini, rukun iman ini adalah landasan pokok akidah. Semua permasalahan akidah yang dibahas para ulama merupakan cabang dari rukun iman. Ya, semua permasalahan akidah yang dibahas oleh para ulama pada hakikatnya adalah cabang dari permasalahan iman, rukun iman. Oleh karenanya kita hendaknya memahami rukun iman dengan mendalam, dengan terperinci. Jangan hanya cuma sekedar rukun iman ada 6. Nah, itu mah anak SD juga bisa, anak TK malahan ya. Nah, banyak kaum muslimin yang tahu rukun iman hanya sekedar global saja. Bahkan sangat disayangkan sekarang ini banyak anak-anak muda rukun iman aja nggak ngerti. Rukun iman aja nggak ngerti. Bagaimana dengan perinciannya? Bagaimana dengan memahami kandungannya? Ya. Nah, jadi kewajiban bagi kita untuk naik kelas, bukan hanya sekedar ya memahami rukun iman secara global, tapi mari kita pahami lebih mendalam lagi. Karena orang yang tidak beriman kepada rukun iman, tidak memahami rukun iman, maka dia dalam kesesatan. May yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, maka beliau di sini memerinci tentang rukun iman, walaupun secara global juga. Tapi kita bukan hanya sekedar apal rukun iman secara lafaz saja. Beliau ingin menjelaskan maknanya. Yang pertama, makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berikrar dengan macam-macam tauhid yang 3. Ya, karena tauhid berdasarkan penelitian para ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi 3: tauhid rububiyah, tauhid al-asma, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Dan penelitian ini atau pembagian ini adalah pembagian yang ilmiah, bukan pembagian yang bid'ah seperti klaim sebagian kalangan.
Ya, ini pembagiannya tauhidnya Wahabi. Nah, yang bagi tauhid menjadi 3. Ini buatan Ibnu Taimiyah. Enggak. Para ulama ketika mengatakan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bukan omong kosong yang enggak ada dalilnya. Mereka meneliti itu setelah melakukan penelitian terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Didapati bahwasanya tauhid tidak keluar dari 3 hal ini: rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Ya, bahkan Al-Quran dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, di dalamnya pembagian tauhid. Dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat An-Nas, dan di dalamnya adalah pembagian tauhid. Coba cermati, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, ya, itu adalah tauhid rububiyah. Makna Rabb yang mengatur alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ini tauhid al-asma wa sifat. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini tauhid uluhiyah, ibadah. Ya, apalagi iyyaka na'budu itu adalah maf'ul bih yang didahulukan. Kata para ulama, apabila ada maf'ul bih, objek yang didahulukan, itu menunjukkan, ya, pembatasan, pengkhususan, yakni hanya kepada Engkau ya Allah, bukan kepada yang lain. Ya, taib. Akhir surat dalam Al-Quran, surat An-Nas pun demikian, ditutup oleh Allah dengan pembagian tauhid. Qul a'udzu bi rabbin nas, Rabb, rububiyah. Malikin nas, Malik nama Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, tauhid uluhiyah, karena ilah artinya ma'bud, zat yang berhak untuk diibadahi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan pembagian tauhid dan menutup dengan pembagian tauhid untuk memberikan faedah kepada kita bahwa intisari dari Al-Quran adalah tentang tauhid, dan memberikan faedah kepada kita sebagaimana kita memulai hidup kita dengan tauhid, maka hendaknya kita menutup hidup kita dengan tauhid, sebagaimana Allah membuka Al-Quran dengan tauhid dan menutupnya dengan tauhid. Jadi iman kepada Allah mencakup 3 hal ini. Pertama, yaitu kita berikrar, meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta ini. Dan ini fitrah semua manusia. Bahkan orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal CS, ya, mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, demi Allah mereka pasti menjawab Allah. Ya, jadi mereka nggak mengingkari tauhid rububiyah ini. Oleh karenanya, sekedar mengakui tauhid rububiyah belum memasukkan seseorang kepada agama Islam. Ini bukan pembeda antara muslim dan kafir, tidak. Orang kafir pun mengakui hal ini. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali hanya 2 orang. Pertama adalah orang yang sombong, congkak, seperti Fir'aun. Fir'aun itu ngomongnya saja, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Tapi Allah telah membongkar isi hatinya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Dia congkak, dia mengingkari, sombong. Padahal dalam hatinya dia ngakui yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Fir'aun loh.
ya, orang yang paling durjana, yang paling kafir di dunia ini, tapi dia meyakini ya bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara lisan dia mengatakan saya adalah Rabb kalian. Ya, itu karena sombong aja kata Allah. Yang kedua adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Ya, orang yang mengingkari tauhid rububiyah hanya ada dua kemungkinan. Dia sombong, congkak, dan yang kedua adalah orang yang paling bodoh, seperti orang-orang ateis. Ya, walaupun mungkin dia adalah orang yang dikatakan orang yang profesor, ya, sampai botak kepalanya, tapi kalau dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Ya, tak peduli dengan gelar yang dia sandang. Kalau dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari rububiyah Allah, berarti dia adalah orang yang paling bodoh. Nah, yang kedua adalah makna iman kepada Allah adalah ya, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Kalau rububiyah itu tentang perbuatan-perbuatan Allah, menciptakan, mengatur, memberi rezeki, itu perbuatan Allah. Tapi kalau tauhid uluhiyah itu adalah kita mengesahkan Allah dalam amal perbuatan kita sebagai hamba. Kita berdoa hanya kepada Allah, kita menyembelih hanya kepada Allah. Ini perbuatan-perbuatan hamba, kita esahkan hanya untuk Allah Subhanahu. Kita peruntukkan hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tauhid uluhiyah. Ya, di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Hanya kepada Engkau, enggak kepada yang lain, siapapun dia. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik dia malaikat yang paling dekat seperti Jibril, ataupun seorang rasul seperti ya, Muhammad SAW yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lainnya. Kalau malaikat dan nabi saja nggak boleh, apalagi yang lainnya. Ya, dan inilah ayyuhal ikhwah, ya, tauhid yang merupakan pembeda, ya, batas pemisah antara para rasul dan kaum-kaumnya. Bukan masalah rububiyah, tapi masalah apa? Uluhiyah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyampaikan kepada umatnya, ya, beribadalah kalian hanya kepada Allah saja dan jauhilah tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Adz-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Karena tauhid uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya termasuk Al-Qur'an. Oleh karenanya dalam surat An-Nahl ayat yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menjelaskan tentang nikmat-nikmatnya. Makanya surat An-Nahl ini sebagai faedah, ya. Surat An-Nahl itu nama lainnya adalah disebut dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Kenapa? Karena Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya dalam surat tersebut. Tapi nikmat yang pertama kali Allah sebutkan adalah nikmat tauhid, ibadah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yunazzilul ayat yang kedua surat An-Nahl, yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dialah Allah yang menurunkan para malaikatnya dengan membawa wahyu, ya, untuk disampaikan kepada rasul-rasul pilihannya agar mereka menyampaikan kepada umat, memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya. Ini nikmat yang pertama kali Allah sebutkan.
Makanya benar kata Sufyan ibnu Uyainah, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hamba sebuah nikmat yang lebih besar daripada nikmat la ilaha illallah, nikmat tauhid. Ya, nah, karena tauhid ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan surga dan neraka. Karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan jihad kepada para hambanya. Karena tauhid inilah ya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kita semuanya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya untuk mencurahkan segenap tenaga kita, waktu kita untuk mempelajari tauhid ini, tauhid ibadah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ini yang Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita bahwa ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang tauhid. Taib, yang ketiga, ayyuhal ihwah rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam al-asma was sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah menetapkan nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, kalau nggak sahih berarti enggak. Yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini merupakan kaidah dalam asma was sifat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada mereka yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kelompok musyabbihah. Dan wa huwas samiul basir, ini bantahan kepada kelompok yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelompok Mu'attilah. Ya. Jadi dalam ayat ini terdapat bantahan kepada dua kelompok. Oleh karenanya sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tengah-tengah antara musyabbihah dan Mu'attilah. Ya. Mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah seperti mendengar, melihat, tapi mereka juga tidak menyerupakannya dengan makhluk. Mereka mengatakan, ya, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat turun, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang mutawatir, bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kita imani karena hadisnya sahih, bahkan mutawatir. Tapi kita mengatakan Allah turun ke langit dunia, tapi turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Ya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Oleh karenanya kita tidak boleh menghayalkan atau ya memberikan konsekuensi-konsekuensi yang nggak ada dalilnya. Nanti kalau Allah turun arasnya kosong dong. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun berarti Allah gerak. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala turun berarti nanti Allah turun terus karena bumi ini bulat. Ya.
nanti sepertiga malam terakhir di Indonesia, nanti di Saudi, nanti di Amerika. Ya, kewajiban bagi kita adalah mengimani apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Adapun bagaimananya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Imam Malik ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang kaifastawa, bagaimanakah istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifastawa? Ya, bagaimana Allah istiwa? Apa kata Imam Malik, dan ini dijadikan kaidah oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam asma wa sifat. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum, yakni diketahui artinya dalam bahasa Arab, yaitu ala wartafa, tinggi dan naik. Ya, bukan menguasai. Dalam bahasa Arab, istiwa artinya apa? Tinggi. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah berdalil dengan Ar-Rahman 'alal arsy istawa tentang ketinggian Allah di atas langitnya. Yang kedua, ya, yang kedua, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Bagaimananya kita nggak tahu. Karena Allah cuma mengabarkan apa? Istiwanya. Bahwasanya Allah SWT istiwa, tapi bagaimana istiwanya Allah kita nggak tahu. Karena kita tidak bisa berbicara tentang masalah ini tanpa dalil. Hanya sekedar akal kita nggak nyampe. Kemudian wal imanu bihi wajib. Mengimaninya hukumnya adalah wajib. Karena itu dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Rasulullah. Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya itu adalah bid'ah. Begitu juga dalam masalah-masalah yang lain. Ya, Allah SWT mengabarkan bahwa Dia punya tangan, misalkan. Ya, kita tetapkan. Tapi tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Ya, tidak sama dengan tangannya makhluk. Nah, dan ini penting ayyuhal ikhwah, karena banyak orang yang menyimpang dalam masalah tauhidul asma was sifat. Baik. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya, Allah ciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil janu min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari, ya, apa yang disifatkan kepada kalian. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya yang diciptakan dari cahaya itu malaikat saja. Nabi Muhammad tidak diciptakan dari cahaya. Ya, adapun keyakinan yang masyhur Nur Muhammad, ya, cahaya Muhammad, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Ini hadis batil. Ya, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya nabimu, maka ini adalah batil. Tapi Nabi Muhammad bukan diciptakan dari cahaya. Beliau lahir dari, ya, Abdullah dan Aminah. Baik. Nabi Muhammad malaikat adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat taat dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka adalah makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah makhluk yang melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini malaikat, yaitu makhluk-makhluk Allah SWT yang Allah ciptakan dari, ya, cahaya, dan mereka sangat taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup, pertama, kita mengimani bahwa malaikat itu ada hakikatnya, dan benar-benar ada, bentuknya ada, bukan khayalan, bukan ilusi, ya.
seperti pendapat ahli filsafat. Para ahli filsafat mengatakan bahwasanya malaikat itu hanya sekedar ilusi saja, hayalan, ya, tidak hakikatnya, tidak ada bentuknya. Dan ini adalah pendapat yang batil. Ya, kita yakin bahwasanya malaikat itu ada. Rasulullah SAW pernah melihat bentuk asli Jibril, ya, memiliki 600 sayap. Setiap sayap, ya, turun darinya, ya, mutiara-mutiara yang berwarna-warni. Nah, ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu memiliki apa? Bentuk. Cuma mereka kadang-kadang bisa apa? Menjelma. Seperti dalam hadis Jibril, masyhur, mereka menjelma sebagai manusia. Seperti juga kepada Maryam dan sebagainya. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya malaikat itu adalah hamba, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Makanya dalam surat Al-Anbiya ayat 26 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal ibadum mukramun. Mereka para malaikat itu adalah hamba yang dimuliakan. Jangan ada anggapan, jangan ada keyakinan bahwasanya malaikat itu adalah Tuhan atau anak Tuhan, seperti dugaan orang-orang musyrik. Dan yang ketiga, di antara bentuk iman kepada malaikat juga adalah kita meyakini, ya, nama, sifat dan tugas-tugas yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kita ketahui, yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama-nama mereka, sifat-sifat mereka, atau tugas-tugas mereka, maka kita iman. Contoh, malaikat yang diberitakan namanya Jibril, Mikail, Israfil, apalagi Israel ada? Israel bukan, ya, nggak ada, ini khurafat. Yang benar adalah malaikat maut, ya, ya, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, itu malaikat maut. Taib. Munkar Nakir ada, ya. Nah, Munkar Nakir hadisnya sahih dalam riwayat Tirmidzi, hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Artinya nama-nama yang memang ada beritanya dalam Quran, dalam hadis, maka kita iman. Demikian juga tugas-tugas mereka, seperti Jibril untuk menyampaikan wahyu, ya, Munkar Nakir untuk menanyakan pertanyaan di alam kubur, ya, kepada mayit dengan 3 pertanyaan yang sudah dibocorkan kisi-kisinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Man rabbuk, ya, man nabiyyuk, ma dinuk, apa agamamu, apa, siapa nabimu, dan apa agamamu. Sudah dibocorkan, tinggal kita nyiapkan aja. Dan ini adalah imtihan, ujian, ya, yang sesungguhnya, ya, nggak ada akhirnya. Nah, dan iman kepada malaikat, ayyul ihwah, menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta kepada Allah, karena Allah begitu perhatian kepada kita. Dan iman kepada malaikat juga membuahkan kepada kita untuk berusaha bagaimana meniru sifat-sifat mereka yang mulia. Mereka yang begitu taat kepada Allah, kita berusaha untuk meniru perbuatan mereka yang mulia. Tidak membangkang, ngeyel sama Allah SWT, ya. Kemudian juga kita berusaha untuk, ya, mendapatkan doa-doa mereka, karena malaikat itu mendoakan, ya, para hamba yang melakukan amalan-amalan tertentu, seperti misalkan, ya, menuntut ilmu, itu didoakan oleh para malaikat. Innal malaika, kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat, ya, akan mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Bahkan kata Nabi SAW, semut-semut di sarang dan ikan-ikan di lautan mendoakan. Demikian juga orang yang menjenguk orang yang sakit, itu didoakan 70.000 malaikat. Siapa yang menjenguknya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan mendoakan untuknya
sampai sore. Kalau dia jenguknya sore, maka didoakan 70.000 malaikat sampai pagi. Demikian juga orang yang berinfak. Orang yang berinfak, ya, didoakan oleh malaikat, diberkahi hartanya. Orang yang mendoakan saudaranya, malaikat akan mengatakan amin walaka bimithal. Ya, kalau kita misalkan mendoakan saudara kita yang di sana misalkan, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan istrinya. Ya. Nanti malaikat akan mengatakan amin walaka bimisal. Semoga Allah mengabulkan dan semoga kamu pun mendapatkan semisalnya. Dan doanya malaikat mustajab loh. Baik. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita meyakini akan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul sebagai panduan hidup, pedoman hidup, ya, yang berisi kebenaran, petunjuk dan rahmat bagi manusia. Ya. Dan iman kepada kitab ini juga mencakup beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah kita, ya, meyakini bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah, ya, betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq." Surat Ali Imran ayat yang ketiga. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu kitab dengan benar. Ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan rekayasa para nabi dan rasul. Bukan mereka bikin-bikin sendiri, ngarang-ngarang sendiri, enggak. Tapi betul-betul itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi dia berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Rasulullah bikin-bikin sendiri. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Andaikan Rasulullah itu bikin-bikin, ya, maka kami akan potong-potong dia. Kami akan hancurkan dia. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin, ya, para nabi, termasuk diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW, ngarang-ngarang kitab. Itu nggak mungkin. Ya, jadi kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama Al-Qur'an. Adapun Taurat, Injil, Zabur, ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa, benar, itu asli. Tapi, ya, adapun yang sekarang ini sudah mengalami perubahan-perubahan. Adapun yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, benar. Ya, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, benar. Ya, adapun yang sekarang ini bukan, sudah nggak asli lagi yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang diturunkan kepada Nabi, ya, Musa alaihissalam. Karena sudah dirubah-rubah oleh pengikutnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 79, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, summa yaquluna hadza min indillah." Sungguh celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengklaim bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Liyashtaru bihi thamanan qalila, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka, ya, mereka ini, dan celaka usaha mereka. Baik, yang kedua di antara makna iman kepada kitab-kitabnya, yakni kita meyakini bahwasanya semua kitab-kitab yang Allah turunkan mengajarkan tauhid, mengajak hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau ada di antara isi kitab,
ya, baik itu Taurat atau Injil, yang tidak mengajak kepada tauhid, maka yakinlah itu berarti sudah nggak asli lagi, ya, sudah nggak asli lagi. Kalau misalkan kita dapat di dalam Taurat atau Injil, ya, yang mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Tuhan, beribadahlah kalian kepada Nabi Isa, beribadahlah kalian kepada Maryam misalkan, maka yakinlah itu bukan asli dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak mungkin, ya, tidak mungkin kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala menganjurkan apa? Ya, selain dari tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana li basharin." Ya, ini surat Ali Imran ayat 79. "Ma kana li basharin an yu'tiyahul kitab wal hukma wan nubuwah summa yakuna linnas kunu ibadan li min dunillah." Tidak pantas bagi seorang yang Allah beri kepadanya kitab, ya, hukum dan kenabian, kemudian dia mengatakan kepada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah SWT, beribadahlah kalian kepadaku. Nggak mungkin. Jadi kalau ada misalkan dalam Injil, ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan, maka itu berarti bukan asli dari, ya, Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti sudah direkayasa. Dan di antara makna iman kepada kitab-kitabnya juga adalah kita mengamalkan isi Al-Qur'an. Ya, ini yang perlu kita pelajari. Ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita jadikan pijakan, karena Al-Qur'an ini menghapus kitab-kitab apa sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Ini adalah Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan yakni kebaikan yang banyak. Ikutilah Al-Qur'an dan bertakwalah kalian agar kalian disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, ikutilah Al-Qur'an. Ya, termasuk kesalahan, ya, kalau kita menyibukkan kepada kitab-kitab selain Al-Qur'an, Taurat atau Injil, ya, katanya untuk perbandingan dan sebagainya, tapi Al-Qur'an malah jarang kita baca. Ya, untuk apa kita menghabiskan untuk membaca Taurat dan Injil kemudian melalaikan dari Al-Qur'an? Al-Qur'an yang kitab yang diturunkan kepada kita itu adalah Al-Qur'an, bukan Taurat, bukan Injil. Rasulullah SAW pernah beliau melihat Umar bin Khattab bawa Taurat, marah. Nabi SAW marah kepada Umar bin Khattab. Kenapa kamu menyibukkan membaca itu, wahai Umar? Kemudian kata Nabi, andaikan Nabi Musa alaihissalam hidup, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan aku, sungguh kalian tersesat. Maka tidak boleh bagi kita, ya, terutama kita yang nggak punya ilmu tentang perbandingan agama, ya, dan tidak menguasai tentang kristologi dan sebagainya, ya, jangan menyibukkan untuk membaca kitab-kitab, ya, selain Al-Quran, karena itu malah akan menimbulkan syubhat. Kecuali bagi mereka-mereka yang memang punya kapasitas ilmu, ya, seperti Zakir Naik dan sebagainya, ya, yang tujuannya adalah untuk apa? Mendebat, ya, dan membongkar kedok, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka itu tidak mengapa, karena tujuan mereka adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi kita, ya, maka tidak perlu untuk menyibukkan, ya, diri kita dengan hal-hal itu yang hanya akan membuat, ya, kerancuan dan keraguan. Cukup bagi kita sibukkan dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengikuti, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah Al-Quran yang disebutkan oleh Syekh, ya, halaman 25 bagian bawah, bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah dan dia bukan makhluk. Ya, berbeda dengan pendapat orang-orang Jahmiyah atau orang-orang Mu'tazilah
yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Dia adalah wahyu, dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya yang menunjukkan hal ini surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Nah, di situ ada kalam Allah, yaitu Al-Quran. Demikian juga dalam surat Al-Fatah ayat 15. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka ingin merubah kalam Allah, yaitu Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka ini adalah pendapat yang sangat berbahaya. Pendapat yang sangat berbahaya. Karena kalau kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, ya, kalau kita mengatakan Al-Quran makhluk, pertama kita mendustakan firman Allah dan sabda Nabi yang mengatakan bahwasanya itu adalah kalamullah. Yang kedua, kalau kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, ya, kalau Al-Quran itu adalah makhluk, berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena itu makhluk. Ya, karena itu makhluk. Makanya konsekuensi dari ucapan Al-Quran itu adalah makhluk adalah merendahkan Al-Quran itu sendiri. Makanya orang-orang yang, ya, mungkin kita jumpai ada orang-orang yang merendahkan Al-Quran, ada yang berani ngincek Al-Quran, ada yang berani mengatakan Al-Quran ini perlu direvisi dan sebagainya. Itu karena mereka menganggap itu adalah apa? Makhluk. Ya, andaikan mereka mengetahui dan memahami bahwa itu adalah firman Allah yang harus dihormati, yang harus dijaga, yang harus dimuliakan, mereka nggak akan berani melakukan hal itu. Jadi pendapat yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ini adalah pendapat Jahmiyah, pendapat Mu'tazilah. Imam Ahmad dulu dipenjara gara-gara apa? Mempertahankan akidah ini. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, beliau sampai di penjara, dicambuk, dikeliling, ya, tapi beliau tetap mempertahankan akidah ini, apapun resikonya, ya, sehingga beliau dijuluki dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ketegarannya dalam membela akidah yang mulia ini. Dan menarik, pernah disebutkan dalam Dhail Tabaqatil Hanabilah dalam terjemah Imam Ahmad bin Nasr bahwa pernah beliau meruqyah seseorang. Diruqyah, ada orang kesurupan jin gitu, diruqyah sama beliau. Ya, setelah diruqyah ternyata jinnya mengatakan, "Da'ni ya imam ukhannikuhu fa innahu yaqulul Qur'anu makhluk." Wahai imam, biarkan saya cekik-cekik orang ini karena dia berpendapat Al-Quran itu makhluk. Ya, kata Syekh bin Baz, ya, jinnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jinnya Ahlus Sunnah ini. Beliau nggak suka dengan Ahlul Bid'ah. Nah, makanya hati-hati yang Ahlul Bid'ah itu nanti dicekik. Taib. Selanjutnya, jadi iman kepada kitab ini membuahkan kepada kita, ikhwan, adalah agar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah begitu perhatian kepada kita, dan juga memberikan faedah penting juga kepada kita semuanya, yaitu agar kita mengikuti, ya, Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sebagai petunjuk dan pedoman. Selanjutnya, yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yakni kaum laki-laki yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wahyukan kepadanya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi laki-laki, ya, tidak ada nabi perempuan. Kalau ada perempuan ngaku nabi, berarti pendusta, dajjal itu. Ya. Nah,
Yang kedua, para nabi itu adalah mereka orang-orang pilihan, orang-orang yang mulia, nasabnya, akhlaknya, orang-orang yang mulia. Ya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabnya tidak ada yang mengingkarinya. Akhlaknya, bahkan beliau sebelum diangkat sebagai nabi pun sudah dikenal dengan as-sadiqul amin, orang yang jujur dan lagi amanah. Taib. Dan iman kepada Rasul mencakup pertama, kita mengimani bahwa mereka adalah kita mengimani mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Makanya para rasul itu adalah utusan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik nasabnya. Yang kedua, kita meyakini nama-nama dan rasul yang disebutkan di dalam Quran dan di dalam hadis. Ya, kalau di dalam Al-Quran disebutkan nama Nabi ada berapa? 25. Ya, diantaranya yang Allah sebutkan 18 ya, disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Itu 18. Digabung oleh Allah SWT. Ya. Tapi itu bukan pembatasan. Jumlah Nabi lebih banyak daripada itu. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 164 Allah mengatakan wa rusulan qad qasasna 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Sebagian rasul itu kami ceritakan kepadamu, sebagian yang lainnya belum kami ceritakan. Jadi masih ada yang belum diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk iman kepada para rasul juga adalah kita meyakini bahwa mereka ini telah menyampaikan wahyu. Ya, menyampaikan wahyu. Tidak ada yang menyembunyikannya. Karena tugas para rasul adalah apa? Menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 35, "Fahal 'alar rusuli illal balagul mubin." Ya. Dan tidaklah kewajiban bagi para rasul kecuali apa? Mereka menyampaikan wahyu. Demikian juga di antara bentuk iman kepada para rasul juga adalah kita meyakini bahwasanya para rasul itu semuanya menyampaikan menyampaikan tauhid, mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-anbiya dinuhum wahid. Sesungguhnya para nabi itu agamanya satu, yaitu apa? Tauhid, mengajak beribadah kepada Allah saja. Oleh karenanya, siapapun yang mendustakan satu nabi saja, maka berarti dia mendustakan seluruh para nabi. Mendustakan satu nabi itu sama saja mendustakan seluruh nabi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tentang kaum Nabi Nuh, "Kadzabat qaum Nuhil mursalin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 105. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan semua utusan. Padahal yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh itu cuman Nabi Nuh saja. Tapi Allah mengatakan, sungguh kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh utusan. Ya. Kenapa Allah SWT mengatakan bahwasanya kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh utusan, padahal yang didustakan cuma satu? Karena dakwah para nabi itu satu. Oleh karenanya, dari sini dapat kita paham kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani, walaupun mereka beriman kepada Musa, mereka beriman kepada Isa, tapi tetap mereka disebut kafir karena nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menyebut mereka apa? Kafir karena nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Walaupun mereka beriman kepada Nabi Musa, orang-orang Nasrani beriman kepada Nabi, kepada Nabi Isa. Tapi tatkala mereka nggak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka disebut kafir.
bukan non muslim. Ya, bukan sebut mereka warga Indonesia aja, nggak usah apa kafir. Allah yang mengatakan kafir kok. Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani ini kafir. Bahkan dalam surat Al-Maidah tegas Allah mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir ya orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Siapa yang mengkafirkan? Allah SWT. Nabi juga demikian. Walladzi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasrani summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang ajaranku ini, yaitu Islam. Kemudian baik dia Yahudi ataupun Nasrani atau Majusi, kemudian dia tidak mengikuti ajaranku, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Para ulama juga sepakat. Kata Imam Ibnu Hazm, wattafaqu ala tasmiyatil Yahudi wan Nasara kuffara. Para ulama sepakat menamai orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Jadi nggak boleh ragu-ragu. Bahkan dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di antara pembatal Islam adalah siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani atau ragu tentang kekafiran mereka, maka dia kafir. Nggak boleh ragu. Ini sudah akidah Allah. Kalau kita ragu-ragu berarti kita meragukan firman Allah. Kalau kita mengatakan Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir, berarti kita nantang Allah, ngeyel sama Allah. Allah bilang kafir, kita bilang enggak ya, enggak ya Allah, mereka enggak kafir ya, karena kata kafir itu terlalu kejam untuk mereka ya, terlalu sadis untuk mereka. Itu nanti malah memunculkan ujaran kebencian. Sampean sayang sama orang kafir, sama orang Islam dibilang radikal ya. Ini sama umat Islam bilang radikal, wah ini Wahabi, tapi sama orang kafir dibela-bela. Naudzubillah. Ini pemikiran liberal ya, kawan. Ini adalah pemikiran liberal yang sangat berbahaya. Ya, di Indonesia ini dua kelompok yang sangat berbahaya. Pertama adalah Syiah dan yang kedua adalah liberal. Ini yang merusak sendi-sendi Islam. Baik. Selanjutnya yang kelima, iman kepada hari kiamat. Ya, termasuk rukun iman juga adalah iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat ini sangat penting sekali. Seringnya disebut oleh Allah SWT dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Bahkan nama hari kiamat itu sendiri disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ada 80 nama. Ya, ada Al-Waqi'ah, ada Tamatul Kubra, Al-Qari'ah, ya, ada Al-Yaumul Akhir, ada Yaumul Hisab, ada Maliki Yaumuddin, macam-macam banyak sekali, menunjukkan tentang pentingnya masalah ini. Dan diantara hal yang menunjukkan pentingnya juga sering digandengkan dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sering kita dapati ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, digandengkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Saking pentingnya iman kepada hari akhir ini ya, bahkan hampir setiap lembar di dalam Al-Quran itu ya tentang masalah hari akhir, menunjukkan kepada kita saking pentingnya beriman kepada hari akhir ini ya. Tidak sah iman seseorang sampai dia beriman kepada hari akhir. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir maka dia kafir. Dalam surat At-Taghabun Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru allay yub'asu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir menyangka. Jadi siapa yang menyangka? Orang-orang kafir. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak dibangkitkan, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari akhir. Ya, dunia ini udah paling terakhir.
Itu orang-orang kafir yang menyangka seperti itu. Maka siapapun yang tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, berarti dia apa? Kafir. Keluar dari agama Islam. Ya. Sungguh demi Allah, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan ditanya ya tentang amal perbuatan kalian, dan semua itu mudah bagi Allah, gampang bagi Allah. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Menciptakan kita dari awal saja gampang, apalagi cuma renovasi. Kalau cuma membangkitkan ini kan asalnya sudah ada, tinggal direnovasi aja. Ya, kita kalau misalkan renovasi rumah sama bangun dari awal, ya, gampangan mana? Gampangan renovasi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tinggal membangkitkan, itu lebih mudah daripada apa? Menciptakan dari awal. Dan iman kepada hari akhir itu mencakup setiap kejadian setelah kita mati sampai nanti berada di surga dan neraka. Jadi apapun berita yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang apa yang terjadi setelah kematian, demikian juga ya kejadian-kejadian pada hari kiamat, ya, maka itu termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Makanya iman kepada hari akhir ini mencakup banyak. Pertama, kita beriman dengan adanya nikmat dan siksa kubur. Itu harus percaya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, adzabul qabri haqqun. Adab kubur itu adalah hak, benar adanya. Bahkan setiap sholat kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Ini penting Mbak ya, karena sekarang udah mulai banyak pemikiran-pemikiran yang mengingkari adab kubur, nggak percaya dengan adab kubur, dari orang-orang liberal, filsafat. Ya, Agus Mustafa punya buku Tak Ada Siksa Kubur. Dan saya ingatkan, buku-buku Agus Mustafa, buku-buku sesat, ya, haram bagi kita untuk membacanya, kecuali bagi yang ingin bantah dengan ilmu. Ya, diskusi filsafat tasawuf modern, itu biasa tulisannya. Ya, akhirat tak kekal, untuk apa kita puasa, ya, macam-macam, bersatu dengan Tuhan. Ya, buku-buku dia ngeri-ngeri. Ya, subhat-subhat. Baik. Ada juga seorang Hizbut Tahrir punya buku Absahkah hadis ahad dalam masalah adab kubur. Intinya tidak sah, tidak bisa dijadikan sebagai ya, dalil dalam masalah akidah dan siksa kubur. Sehingga mereka Hizbut Tahrir tidak percaya dengan adanya siksa kubur. Dan ini termasuk penyimpangan mereka. Ya, dan ini termasuk penyimpangan mereka. Mereka banyak mengingkari masalah-masalah akidah. Siksa kubur nggak percaya, turunnya Nabi Isa di akhir zaman nggak percaya, keluarnya Dajjal nggak percaya, Imam Mahdi nggak percaya, adanya timbangan besok pada hari kiamat nggak percaya. Ya, karena syubhat bahwa hadis ahad ya tidak bisa digunakan dalam masalah akidah dan masalah akidah. Kalau masalah fikih boleh lah katanya. Ya. Tapi kalau masalah fikih boleh, tapi kalau masalah akidah tidak boleh dengan hadis ahad. Dan ini termasuk penyimpangan mereka. Kenapa? Tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu dari kalangan Ahlus Sunnah. Ulama sepakat bahwa hadis ahad selagi itu sahih, maka bisa dijadikan sebagai ya, sebagai hujjah baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Tidak ada perbedaan. Ya. Dalam hadis yang tadi saya contohkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Itu hadisnya ahad. Menurut teori mereka berarti karena ini hadis tentang fikih, doa salat, berarti harus diterima. Karena masalah fikih. Tapi satu sisi yang lain, hadis ini juga mengandung masalah akidah. Menurut teori mereka nggak boleh diterima. Ya kan? Satu sisi masalah fikih, satu sisi masalah akidah. Saking bingungnya mereka mengatakan apa? Terima hadisnya, boleh dipakai untuk doa, tapi jangan diimani isinya. Ya, masa kita doa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, tapi nggak percaya sama siksa kubur. Ini kan lucu gitu kan? Nah, apalagi
para ulama telah menjelaskan hadis-hadis tentang siksa kubur itu derajatnya mutawatir, bukan ahad lagi. Ya, Hizbut Tahrir bukan para ahli hadis, sehingga tidak dipercaya ucapan mereka dalam bidang hadis, karena ini bukan bidang mereka. Ya, bidang mereka apa? Bidang mereka adalah merusak akidah. Nah, sama sibuk masalah khilafah. Ya, dua itu. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan adanya hari kebangkitan. Dengan adanya hari kebangkitan. Sebagaimana tadi dalam surat At-Taghabun, ya. Kita yakin za'amal ladzina kafaru alla yub'asu qul bala warbi. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Demi Allah kalian akan dibangkitkan dan kalian akan ditanya tentang amal perbuatan kalian. Ya. Kemudian yang ketiga juga di antara iman kepada hari akhir juga adalah iman, ya, dengan adanya hisab. Ya, totalan amal, perhitungan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum." Kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan, dan kewajiban bagi kami adalah menghisab kalian. Apa menghisab? Yakni menotal amal perbuatan kalian, yang menghitung amal perbuatan kalian. Dan di antara bentuk iman kepada hari akhir juga adalah meyakini adanya surga dan neraka. Surga adalah tempat yang indah yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh. Dan neraka Allah ciptakan dan Allah siapkan untuk orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan surga neraka. Sudah ada, sekarang ini sudah ada. Makanya dalam Al-Quran kan sering uiddat lil kafirin, telah disiapkan. Yang namanya disiapkan itu berarti sudah ada, sudah tercipta. Dan masalah-masalah yang lainnya, ya, kita beriman dengan adanya timbangan, adanya telaga besok pada hari kiamat, ya, itu apapun yang Allah dan Rasulnya kabarkan, maka hendaknya bagi kita untuk mengimaninya. Dan ini penting, ya, agar kita ayyuhal ikhwah termotivasi untuk beramal saleh, agar kita ingat akhirat, ya, agar kita tidak tertipu dengan gemerlapnya apa? Dunia. Ya, ini. Yang terakhir yaitu iman kepada takdir. Terakhir season pertama maksudnya. Yang keenam, kata beliau, iman kepada takdir. Iman kepada takdir ini juga adalah termasuk bagian dari rukun iman. Ya, bagian dari rukun iman. Tidak sah iman kita sampai kita beriman kepada takdir. Makanya tatkala datang dua orang tabi'in kepada sahabat Abdullah bin Umar, dia datang jauh-jauh dari Irak menuju kota Madinah, menemui sahabat Ibnu Umar yang saat itu masih hidup, ya, mengabarkan bahwasanya di Irak ada pemikiran baru muncul, yaitu mengingkari takdir. Ada di kota Basrah, wahai Ibnu Umar, orang-orang yang mengingkari takdir. Ini baru muncul. Sebelumnya nggak ada yang mengingkari takdir, itu nggak ada. Mereka masih fitrah. Hanya Irak ini kota fitnah yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Banyak keluar di sana peperangan, ya. Bahkan di antara tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Dajjal akan keluar adalah dari arah, ya, sana, dari arah Masyrik Timur, yaitu dari Irak, ya, antara Irak dan Suriah. Taib. Kata Nabi SAW, kata Ibnu Umar, sampaikan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah, seandainya mereka berinfak,
emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan aja, emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung paling gede di kota Madinah. Andaikan mereka berinfak ya dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah nggak bakalan terima ya sodakoh mereka, infak mereka, sampai mereka beriman kepada takdir. Lalu beliau membawakan hadis Jibril yang masyhur dari ayahnya, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang bertanya tentang Islam, iman, ya, ihsan, yang di dalamnya bahwasanya termasuk bagian dari rukun iman adalah iman kepada takdir. Artinya orang yang nggak beriman kepada takdir itu kafir, nggak diterima amal ibadahnya, percuma dia sedekah, karena nggak bakalan diterima oleh Allah SWT sampai dia mengimani tentang takdir. Taib. Dan iman kepada takdir, ayyuhal ikhwah, mencakup 4 hal. Pertama, ya, tidak sah iman kita kepada takdir sampai kita mengimani 4 hal ini. Makanya tadi saya katakan, jangan kita cuma tahu rukun iman itu cuma global aja. Rukun iman ada 6, iman kepada takdir. Terus iman kepada takdir maksudnya apa? Embo, yang penting pokoknya iman kepada takdir. Ya, jangan cuma gitu aja. Gitu loh. Kan banyak orang cuma fahamnya iman kepada takdir, terus perinciannya bagaimana? Nggak ngerti. Nah, maka kita naik kelas. Ya, harus naik kelas, lebih mendalami tentang rukun iman ini. Iman kepada takdir mencakup 4 hal. Pertama, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang sebelum terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Oh, tahu semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, misalkan, banyak ya hadisnya tapi kita cuplik satu aja. Surat At-Talaq ayat 12. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian mengetahui bahwa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup, meliputi segala sesuatu. Jadi Allah tahu semuanya. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 59, ya, tidaklah daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah tahu juga. Tidaklah biji-bijian yang terpendam di tanah kecuali Allah tahu juga. Ya, tidaklah semut yang berjalan di kegelapan malam kecuali Allah tahu juga. Subhanallah, kalau kita ngerti tentang ini dan memahaminya, maka kita akan merasa selalu diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada takdir adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis segala sesuatu sebelum kejadiannya di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, dalam Al-Quran juga ada, tapi disebutkan juga dalam hadis, kataballahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bihamsina alfi sana. Allah telah menulis, ya, takdir-takdir makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Jadi sudah ditulis semuanya, sudah ada di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Semua kejadian ini sudah dituliskan di Al-Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, ya, meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak bakalan terjadi. Segala sesuatu terjadi pasti karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah nggak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Insan, ya, ayat 30,
wa ma tasyauna, surat At-Takwir ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak. Artinya manusia itu punya kehendak. Makanya salah juga paham Jabariyah. Paham Jabariyah itu paham yang mengatakan bahwasanya manusia itu nggak punya kehendak. Kita itu kayak wayang, nggak punya kehendak, nggak punya pilihan, terpaksa. Ya, ini paham Jabariyah. Kalau Qadariyah paham yang mengatakan bahwasanya ya segala sesuatu itu terjadi tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya paham yang tersesat dalam masalah takdir. Ada dua golongan yang tersesat dalam masalah takdir, Jabariyah dan Qadariyah. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Manusia punya pilihan, manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sering terjadi kan, kita berkehendak, tapi apa yang kita kehendaki tidak terjadi. Kita berencana pengennya misalkan liburan, misalkan mau liburan rekreasi misalkan, ya nggak jadi, melok rekreasi ke taman surga aja lah. Misalkan kita mungkin punya rencana tapi nggak terjadi. Tapi yang keempat, meyakini bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi itu semuanya ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada takdir ini, ikhwan, sangat penting. Agar apa? Agar kita ini dalam hidup ini ya senantiasa merasakan kebahagiaan. Kalau kita dapat nikmat, kita nggak sombong. Kenapa? Karena ini sudah takdir dari Allah SWT. Bukan karena kehebatan kita. Itu semata-mata dari Allah SWT. Kalau kita diberi musibah, kecelakaan, ya, diberi musibah ini itu, kita sabar karena semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya Nabi mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman itu, semuanya baik baginya. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar, dan itu pun baik baginya. Coba kalau orang nggak beriman kepada takdir, ya, akhirnya nyalah-nyalahkan orang, nyalah-nyalahkan orang. Anaknya misalkan tadi udah dibilangin, ya, jangan keluar, ternyata keluar. Akhirnya kemudian kecelakaan misalkan. Biasanya sering kali apa? Nah, mangkane ta nurut karo wong tua, ya. Diomongi, akhirnya kayak gini nih. Coba, nah, ini kalimat yang sering terjadi. Coba kalau tadi nurut sama orang tua, gak bakalan kecelakaan tadi. Nah, ini bahaya. Tapi kalau kita beriman kepada takdir, toh sudah terjadi, semuanya udah takdir dari Allah SWT. Tapi lain kali jangan bandel ya. Nah, ini. Tapi sekarang udah terjadi, karena kita nggak bisa mengembalikan keadaan. Apakah dengan kita omelin seperti itu kemudian nggak terjadi kecelakaan? Nggak juga, udah sudah terjadi kok. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Yang tataplah masa depan, jangan ungkit-ungkit apa yang telah terjadi. Wa idza fataka syai'un fala taqul, kalau luput darimu sesuatu, jangan kamu mengatakan andaikan saya begini akan begini dan begini, tapi katakanlah, ya, itu adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang andaikan kita miliki optimis seperti ini, paham tentang takdir seperti ini, kita hidupnya ini apa? Bahagia. Ya, berbeda orang kalau nggak beriman kepada takdir, akhirnya frustasi, pesimis, bahkan mungkin bunuh diri. Gara-gara pemilihan kalah, akhirnya apa? Stres, masuk rumah sakit jiwa. Ya, gara-gara kalah juga ada yang bunuh diri mungkin, minum baygon. Nah, kenapa? Itu kalau nggak ngerti tentang apa? Takdir. Tapi kalau kita paham tentang takdir, nggak akan terjadi seperti itu.
Ya, semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita break dulu, bentar, insyaallah taala nanti kita lanjutkan lagi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.